Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku akan mempresentasikan tugasku manajemen keuangan tentang manajemen kas. Let's get started. Halo guys, jadi hari ini aku akan mempresentasikan tugas besarku, Deborah Margaretha Hutagalung Universitas Dian Nusantara. Apa sih itu manajemen kas? Suatu sistem pengelolaan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedia kas yang lebih memadai. Artinya tidak terlalu banyak namun tidak juga terlalu sedikit. Nah, kegunaan kas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan kewajiban yang perlu disetorkan perusahaan dalam jangka pendek. Untuk itulah Anda perlu mengatur kas dengan sebaik-baiknya dan harus memastikan bahwa kas selalu tersedia ya. Yang kedua adalah motif memiliki kas menurut Keynes. Yang pertama, motif transaksi, di mana perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya. Yang kedua, motif berjaga-jaga, di mana perusahaan mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan yang kas yang sifatnya tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi, di mana perusahaan memperoleh keuntungan dari memiliki investasi kas dalam bentuk investasi yang sangat liquid. Yang keempat adalah motif kompensasi saldo, di mana motif perusahaan berkaitan dengan adanya keterpaksaan perusahaan di dalam meminjam uang di bank. Nah, yang ketiga, tujuan manajemen kas. Yang pertama ada likuiditas, yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban hutang jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Yang kedua adalah earnings, ditunjukkan untuk memprediksi kas yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Lalu faktor apa aja sih yang mempengaruhi besaran kas? Yang pertama, ada perimbangan antara aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Yang kedua, adanya hubungan yang baik dengan bank. Yang ketiga, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Selanjutnya, modal kas Belma. Bila saldo kas cadangan sisa sedikit, perusahaan akan mengalami likuiditas. Sedangkan bila saldo kas cadangan berlebih, maka kesempatan perusahaan untuk berinvestasi akan hilang. Selanjutnya, model Miller ORR. Model ini merupakan model penentu persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Selanjutnya, anggaran kas. Anggaran kas apa sih? Anggaran kas merupakan sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas. Metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Total penerimaan ditambahkan dengan saldo awal kas dan dikurangi pembayaran untuk mendapatkan saldo akhir kas. Selanjutnya ada metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas loh. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Yang terakhir ada metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Nah, segitu dulu ya teman-teman. Itu penjelasan dari aku tentang manajemen kas. Sekian video dari aku. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Bye-bye.